Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 14 Februari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 10 sampai 45. Kita diingatkan bahwa belas kasihan Tuhan Kristus selalu menyelamatkan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu berbelas kasihan kepada orang yang sangat mendambakan bantuan-Mu. Tuhan, gerakkanlah hati kami agar kami pun selalu sensitif menanggapi keadaan dan penderitaan sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah perwujudan belas kasihan Kristus selalu menggembirakan. Hari ini, Yesus Kristus tunjukkan sikap penuh belas kasihannya kepada orang sakit kusta. Orang kusta memohon padanya untuk mentahirkan dia dari sudut adat istiadat orang Yahudi. Orang kusta tidak boleh berkomunikasi dengan orang sehat. Tetapi Yesus Kristus tidak peduli dengan kebiasaan itu. Yang dipedulinya adalah keselamatan, kesembuhan manusia yang dikungkung oleh kusta, yang sungguh mengekang kebebasan untuk bergerak dan ekspresikan kebebasannya sebagai manusia bebas. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu. Perwujudan belas kasihan Yesus Kristus mendatangkan kesembuhan bagi si kusta. Harga dirinya dipulihkan kembali. Kebebasannya kembali diraih. Itu semua terjadi karena kasih Yesus Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dua hal yang kita pelajari dari kisah Injil hari ini. Pertama, dari Yesus Kristus. Ajaran kasih yang selalu diwartakan Kristus bukanlah sekedar ajaran atau buah mulut tanpa makna, tetapi satu kenyataan yang selalu ditunjukkannya lewat perbuatannya. Yesus mengajak kita semua supaya ajaran kita harus selalu dihayati
dan diamalkan dalam hidup harian. Kedua, dari orang kusta. Dia sadar akan keadaannya dan sungguh rindu keluar dari kemelaratan hidup yang sudah lama menyengsarakan dia. Dia rindu mau menjadi manusia bebas. Rupanya dia dengar berita tentang Yesus Kristus yang punya kuasa menyembuhkan orang sakit. Berita tentang kehebatan Yesus tidak disia-siakannya. Ia berusaha mencari Yesus. Ia tidak peduli apa kata orang di saat dia berjalan di tengah orang lain yang juga mencari Yesus. Di depan Yesus dia berlutut. Dia juga sadar akan hak dan keterbatasannya. Karena itu dia berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dia tahu adat istiadat Yahudi. Orang kusta sudah diasingkan dari orang sehat. Orang kusta adalah orang berdosa, orang yang harus dijauhkan karena bisa menajiskan orang lain. Dari dia kita belajar untuk berjuang mencari Tuhan dan selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Dari dia kita belajar untuk selalu berjuang untuk keluar dari kesengsaraan dan kembali kepada Tuhan yang bisa memberi kita kebebasan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, datanglah kepada Yesus Kristus dengan penuh iman. Dia tidak pernah mengecewakan siapa-siapa yang memohon belas kasihannya dengan penuh iman. Belas kasihannya selalu diwujudkannya dalam perbuatannya. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.